Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kelima mata kuliah akuntansi manajemen tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Langsung saja ke pembahasan, di mana yang pertama itu ada definisi. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nah, nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Yang kedua, ada tujuan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan. Nah, pemborosan yang dimaksud adalah terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap produk dan seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Nah, jadi melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini diharapkan manajer dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang perlu dan aktivitas mana yang tidak perlu dilakukan. Melalui selektif pemilihan aktivitas, maka biaya-biaya dapat dihemat dan akhirnya akan menurunkan biaya produksi sehingga produk dapat dijual dengan harga murah dan dapat bersaing di pasaran. Hal ini, hasil akhir yang diperoleh adalah profitabilitas yang tinggi. Selanjutnya, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biaya dan dimensi strategis atau proses. Nah, di mana dimensi operasional berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas, sedangkan dimensi strategis yang berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Selanjutnya, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang dipilih. Nah, oleh karena itu, maka manajemen harus melakukan ada dua, yaitu yang pertama manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua itu manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Nah, aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua itu memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga itu mengarahkan penentuan, bauran produk, dan keputusan investasi. Nah, yang keempat itu memilih pemasok, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang kelima itu memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Nah, manajemen perusahaan harus menyadari bahwa biaya berdasarkan aktivitas hanyalah sebuah metode perhitungan biaya sehingga mereka dapat menggunakan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas dapat memberikan pandangan terkait cara meningkatkan pendapatan melalui pemilihan aktivitas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, yaitu produk yang murah dan kualitas yang baik, dan dengan demikian diharapkan loyalitas konsumen akan bisa diperoleh sehingga penjualan dapat meningkat dan laba juga meningkat.
Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas. Ini yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Nah, jadi pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departementasi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Nah, kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat. Nah, yang pertama itu besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang kedua, tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produksi. Nah, jadi biaya-biaya tersebut berubah karena faktor lainnya selain unit, dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya tersebut, seperti biaya stuk untuk tingkat batch, biaya rekayasa ulang untuk tingkat produk, sustaining, dan facility sustaining. Semua biaya ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Nah, yang kedua itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu penggerak transaksi atau transaksi driver dan penggerak durasi atau duration driver. Nah, penggerak transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas, seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Nah, sedangkan penggerak durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas, seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Selanjutnya, sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biayanya. Nah, yang pertama itu ada aktivitas tingkat unit atau unit level activities. Nah, jadi biaya aktivitas tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Nah, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Yang kedua ada aktivitas tingkat batch. Nah, biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contoh biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Nah, biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Yang ketiga itu aktivitas tingkat produk atau product level activity. Nah, adalah aktivitas yang mengkonsumsikan biaya yang berhubungan dengan produk spesifik yang biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan beberapa batch atau berapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini biaya untuk merancang produk, biaya pengiklanan produk, biaya manajer dan staf produksi. Nah, yang keempat itu aktivitas tingkat pelanggan, di mana biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus, seperti aktivitas menelpon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah aktivitas pemeliharaan organisasi. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan, mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, serta berapa batch yang dijalankan atau berapa unit yang dibuat. Nah, jadi biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan, serta komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Selanjutnya, tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas atau BBA. Nah, jadi untuk dapat menerapkan BBA atau ABC diperlukan beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Nah, jadi langkah pertama dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas ini adalah mengidentifikasi aktivitas yang menjadi dasar dalam sistem tersebut. Prosedurnya adalah dengan melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat dalam proses produksi yang menimbulkan biaya overhead dan meminta mereka menggambarkan aktivitas yang mereka lakukan. Nah, yang kedua itu membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, maka selanjutnya semua biaya yang timbul dan diakumulasikan untuk selanjutnya dialokasikan ke pool masing-masing. Nah, jadi pada langkah ini informasi detail sangat dibutuhkan agar tidak salah dalam membebankan biaya overhead. Yang ketiga itu menghitung tarif aktivitas. Jadi langkah ini dilakukan dengan total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan
total aktivitasnya. Nah, jadi tarif akan berbeda untuk masing-masing aktivitas. Nah, yang keempat itu membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Jadi, membebankan biaya overhead ke objek biaya, caranya adalah mengalihkan tarif yang telah dihitung dengan total biaya pada masing-masing aktivitas yang telah dipilih. Seperti biaya yang dibebankan ke produk adalah biaya order pelanggan, desain produk, dan ukuran pesanan. Nah, yang kelima itu menyiapkan laporan manajemen. Jadi ini merupakan tahap terakhir dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, menyiapkan laporan manajemen berdasarkan data biaya berdasarkan aktivitas pada dasarnya adalah yang berkaitan dengan produk dan profitabilitas pelanggan. Laporan ini sangat membantu manajer untuk menganalisis pertumbuhan produk dan pelanggan sehingga profitabilitas tercapai. Nah, yang terakhir adalah analisis nilai proses, di mana analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya bukan pada pembebanan biaya dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Nah, analisis ini dilakukan dengan menganalisis ketiga unsur analisis. Yang pertama yaitu analisis pemicu. Nah, analisis pemicu ini merupakan aktivitas awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi, aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Yang kedua, itu analisis aktivitas, di mana ini merupakan hal terpenting dalam analisis nilai proses. Jadi, analisis aktivitas adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, pengukuran kinerja. Jadi, pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat tercapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Nah, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi pertemuan kelima, yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.